Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan tentang pengenalan pola pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kita akan membahas representasi dan reduksi fitur. Sebelum ini materi pertemuan hari ini kita review pertemuan kedua. Terus saya akan menjelaskan singkat tentang apa itu fitur, representasinya seperti apa. Terus cerita tentang COD, bukan COD ini ya, case of delivery, curse of dimensionality, kutukan dimensi, apa dimensi. Penting ini dan apa dalam ketika menganalisis fitur itu mesti nanti ketemu konsep tentang COD ini. Terus seleksi fitur dan ekstraksi fitur, lanjut pengayaan. Oke, mudah-mudahan selesai dalam waktu 1 jam, sebanyak-banyak. Penting poinnya dapat. Di sini saya sertakan pengayaan materi, nanti bisa kalian eksplorasi materi-materi yang terkait dengan pertemuan hari ini. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem pengenalan pola, ada komponen-komponennya, ya. Terus ada siklusnya, ada data collection, choose features. Nah, sementara kita untuk data kita langsung ke sini nanti ke feature extraction. Asumsinya nanti ini perangkat, terus segmentasinya ini kemarin sudah ya. Kalau di Citra ada algoritmanya, ada tekniknya, baik di Citra maupun di teks. Nah, hari ini kita bahas feature extraction, terus minggu depan classification. Oke. Terus pertemuan kemarin juga membahas tentang fitur, sudah dibahas sekilas ya, bahwa fitur adalah properti terukur dari suatu objek atau karakteristik dari suatu fenomena yang diamati. Jadi fitur itu ciri karakteristik dari suatu objek yang bisa diamati, mewakili lah ya. Misalnya rambut, manusia punya rambut, hewan punya rambut, kan ciri yang berbeda rambut hewan dan rambut manusia. Terus ada ekstraksi feature extraction, yang proses mengidentifikasi fitur-fitur penting atau atribut dari suatu objek. Ini general. Nanti kalau kalian baca baik di buku maupun nanti browsing di internet, ini banyak istilah sekarang. Saya juga masih bingung sampai sekarang. Jadi ada, kalau contoh sebelumnya kan feature extraction itu kita mengambil fitur ya, atau memetakan fitur dari suatu objek gitu ya. mendefinisikan fitur dari suatu objek. Tapi nanti ketika sudah masuk ke ranah machine learning itu nanti beda definisinya, nanti termasuk di slide ketiga ini nanti kita pertegas lagi makna dari ekstraksi feature extraction. Ada juga yang bilang feature projection, banyak istilah-istilahnya. Tapi sebenarnya sama ya. Tinggal sudut pandangnya aja nanti kita ini. Kalau kita bicara ekstraksi feature di COD, cross dimensionality, nanti beda dengan ekstraksi feature secara umum. Contoh kemarin ada gambar motor itu. Jadi jangan bingung, pokoknya kita lihat definisinya lah nanti ya. Terus selesai. Oke, sekarang kita lihat representasi fitur. Apa sih representasi? Oke, representasi adalah proses perubahan
pemaknaan ulang data mentah, raw data menjadi suatu fitur transform. Seperti yang disebutkan kemarin, bahwa misalkan mata, manusia punya fitur mata gitu. Atau jangan mata lah, berat sama tinggi aja lah, contoh. Nah, misalnya ini nih, ada data tinggi dan berat gitu ya. Nah, data tinggi dan berat ini kan properti ya, atau fitur dari manusia ya, ciri dari manusia, bahwa manusia itu pasti punya tinggi dan berat. Kalau nggak salah satu nggak punya, berarti bukan manusia kan gitu. Nah, ini direpresentasikan, diwakilkan oleh fitur X dan Y. Ini kan di pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas ya. Oh, ketika kita ingin menghitung atau mengkomputasikan suatu fitur, mesti harus kita representasikan terlebih dahulu, diubah bentuknya. Entah dalam bentuk X, entah dalam bentuk apa. Biasanya dalam contoh sederhananya pakai inilah, pakai X dan Y atau apa. Atau pakai F, F1, F2. Ini kan F ini fitur maksudnya kan. F3. Terus yang penting dia mewakili bahwa F1 misalnya ini mewakili tinggi, F2 ini mewakili berat, gitu. Sama kayak gini, tinggi diwakili oleh X misalnya, berat diwakili oleh Y. Oke. Nah, proses untuk merepresentasikan fitur itu disebut dengan feature engineering. Bahasa Indonesia rekayasa fitur ya. Ini banyak juga di internet udah ada tuh pembahasan tentang feature engineering itu. Jadi proses feature engineering itu proses ya untuk merepresentasikan fitur dari raw data, dari data mentah menjadi suatu fitur ya. Nah, terus orang yang melakukan disebut feature engineer. Jadi ada feature engineer ya. Jadi nggak cuma sekedar misalnya teknik engineer itu kan teknik mesin, mekanik engineer. Terus ya teknik electric engineer. Ini ada feature engineer. Nah, biasanya ini bahasa-bahasa di data science, mungkin pernah dengar istilah data science ya. Data science. Nanti kalau kalian belajar data science ini mestilah nanti kenal dengan istilah-istilah kayak gini. Kenapa? Karena kebanyakan nanti hampir sekitar 70% pekerjaan gitu. Sekitar 70 atau 80 pekerjaan itu nanti memproses fitur. Karena mereka berasumsi mesin learning itu sudah established, sudah robust, sudah bagus gitu. Jadi mesin learning itu kalau kita kasih data yang bagus, hasilnya bagus. Goal in, goal out. Jadi kalau kita kasih data yang jelek, nanti hasilnya ya bisa bagus, bisa jelek. Tapi biasanya kemungkinannya masih jelek kan. Makanya mereka, jadi concernnya itu bukan mendevelop algoritma. Ya ada orang-orang tertentu, ada ilmuwan tertentu yang fokus ke mendevelop atau mengimprove algoritma atau model machine learning. Tapi ternyata permasalahan berdasarkan pengalaman penelitian ya menunjukkan bahwa sebenarnya di samping algoritma yang harus dibenerin, yang harus diimprove, ternyata banyak masalah di fitur ya, di data preprocessingnya. Dan ternyata setelah dikaji memang banyak sekali ya, karena ada data-data yang yang bias gitu ya. Jadi itu lebih banyak pekerjaan tuh untuk membersihkan fitur, sehingga fitur sebelum dia masuk ke mesin learning model, dia sudah bagus gitu ya. Nanti si model cuma tinggal otomatisasi aja. Oke, nah pada domain machine learning data mentah akan dibuat menjadi fitur vektor. Nah, biasanya dalam bentuk vektor nanti fitur itu ya, apapun itu. Jadi ada fitur tadi tinggi,
berat badan, nanti terus kita representasikan dalam bentuk X dan Y, terus nanti ada nilainya. Nilai itu nanti diubah dalam fitur itu dibuat dalam bentuk vektor. Oke, ini contoh sederhananya ya. Itu misalkan kalian lihat raw data itu data mentah. Raw data doesn't come to us as feature vector. Jadi ya data mentah itu kalau ini kan pakai apa nih kawan-kawan? Ya unstructured ya. Oke, kalau ini masih structure. Tapi untuk machine learning ini masih sangat mentah sekali katanya. Walaupun bagi manusia, bagi kita bisa memahami. Ini house info rumah, jumlah kamar 6, ya. Jumlah bedroom 3, terus street name-nya ini nama jalannya kan. Terus jumlah basement dan lain-lain, titik-titik ini kan dan lain-lain. Nah, ini ada feature engineering, proses perubahan dari data mentah menjadi feature. Namanya feature engineering tadi. Ini dia diubah dalam bentuk vektor. Jadi 6 ini vektor pertama, nilainya 6. 6 ini apa? Nah, representasi dari ini. Gitu. Kan bedroom apa gitu. Enggak pas gitu. Jadi ini nanti merepresentasikan dari data mentah. Jadi proses of creating feature from raw data is feature engineering. Saya kira gampang lah dipahami. Jadi ada perubahan dari data mentah menjadi vektor. Itu aja. Data mentah menjadi vektor. Prosesnya disebut dengan feature engineering. Oke. Nah, data yang berbentuk numerik itu apa? Integer, float, ya, bilangan bulat, bilangan pecahan. Bisa langsung dipetakan menjadi vektor. Contohnya ini tadi. Kan numerik nih. 6, bisa langsung 6. 3 ini enggak ada di sini. 1 juga enggak. Oke. Jadi kalau datanya numerik itu bisa langsung dipetakan. Nah, bagaimana kalau datanya bukan numerik misalnya seperti ini? Kita tentu harus punya teknik lain. Jadi nggak bisa langsung dipetakan. Ya. Ini contohnya 66 bit. Sedangkan data kategori, yang tadi kategori itu yang jalan tadi mempunyai nilai diskrit, ya, bukan continuous. Nilai diskrit itu kalau continuous itu kan ya continuous ya, nyambung. Nah, kalau nilainya diskrit atau kategori harus diubah terlebih dahulu ke bentuk numerik. Nah, jadi yang ini tadi ini harus diubah dulu ke bentuk numerik. Kita langsung dipetakan melalui rekayasa fitur tadi. Tetap ada rekayasa fitur. Contohnya nih pada street name yang berinisial Charles Won. Misalnya untuk kasus ini untuk street name ya. Misalnya untuk street name ini bisa selain Sorbert Way ini bisa nama lain, misalnya kan ini. Kalau tadi kan ini. Jadi misalnya untuk street name itu enggak cuma Sorbert Way kan, ada Charleston Road kan. Charleston Road, ada North Shore Boulevard, ada Ring Road Avenue ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana kita memetakannya menjadi vektor? Nah, data kategori dapat diubah menjadi numerik dengan memetakan step string menjadi angka atau indeksasi. Kita buat indeks nanti kan. Hasilnya adalah vocabulary. Contohnya gini, gampang. Street name itu bisa nanti Charleston Road misalnya diwakilkan dengan not ini diwakilkan oleh 1, Sorbet diwakilkan oleh 2, dan stop diwakilkan oleh 3 gitu kan. Nah, tapi ada tambahan lagi untuk mengantisipasi nilai yang selain keempatnya kan. Itu biasanya ditambahkan out of vocabulary atau OP. Ini sering juga istilah ini dikenal nanti ya. Tapi ini biasanya di bahasa alami, pemrosesan bahasa alami.
ada istilah OOP kan, bagaimana sistem itu bisa nggak dia mengerti setelah dilatih gitu, pada saat pengujian bisa nggak si sistem ini mengenali OOP, out of probability, kata-kata yang tidak ada dalam data latih gitu. Kalau dia masih mampu mengenali berarti bagus gitu. Oke, nah selain menggunakan indeks, bisa juga dengan teknik one hot encoding, yaitu dengan memberi nilai 1 pada string aktif dan nilai 0 pada string lainnya. Jadi di samping menggunakan teknik ini, bisa juga menggunakan teknik yang ini. Nah, biasanya kalau di dalam machine learning itu biasanya paling sering menggunakan teknik one hot encoding. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang pertama ini dia apa ya, statis ya. Jadi nggak dinamis. Jadi misalkan contoh sederhana, misalnya rumah ya. Rumah tadi bisa jadi dia nggak cuma satu, ini kan cuma satu nilainya kan, misalnya dia Charleston, misalnya ini jalan Charleston. Nah, misalnya ada rumah, misalnya ini jalan Charleston 0 berarti kan. Nah kan ternyata dia masih apa, deketan juga dengan jalan North 1. Nah, kalau kita menggunakan ini kan cuma menerima satu nilai ya kan, jadi cuma apa, ya satu nilai ya, satu nilai itu OR berarti ya, logika OR ya, cuma satu nilai, nggak bisa dua. Nah bagaimana kalau ada kasus misalnya ini tadi, misalnya dia ternyata dekat dengan jalan ini 0, dekat juga dengan jalan 1. Nah ini nggak bisa ya. Jadi representasi menggunakan ini nggak bisa, jadi ini nggak bisa memfasilitasi kalau nilainya lebih dari 1, jadi ini statis. Tapi kalau yang ini bisa ya, jadi kan misalkan ini tadi, jadi misalnya dia terletak di yang 1 atau di sini, tinggal diisi aja 1 dan 1 gitu. Ini anggap aja 0 ya untuk kasus kita. Jadi misalnya untuk string Sobert dapat turunan berikut. Nah, misalnya untuk yang apa, yang tadi ya, yang 2 tadi. Jadi misalkan street name-nya itu nggak cuma berisi Charleston, tapi bisa juga berisi Charleston dan North. Maka nilainya kita isi seperti ini. Nilainya apa? Jadi nilainya nggak statis gitu ya. Jadi street itu nggak cuma bisa diisi oleh 5 variabel, 1, 2, 3, 4, 0, 1, ya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia kombinasi dari ini. Ini berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jadi? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 nilai. Gitu. Itu salah satu kelebihan one hot encoding ya. Nah biasanya sering pakai ini, apalagi di pengolahan pemrosesan bahasa alami, biasanya ini standar untuk representasi fitur dari teks menjadi vektor itu menggunakan teknik one hot encoding. Walaupun nanti teknik lain banyak, tapi paling standar itu pakai ini. Oke. Nah ini contohnya tadi. Ini yang pemetaan langsung ya. Field value features can be copied over directly. Jadi bisa langsung. Jadi misalkan 6 jumlah kamar 6. Jadi langsung aja. Nah, vektornya 6. Tapi kalau yang ini tadi, mana tadi? Ini. Nah, kita encode dulu gitu. Kita buat seperti ini dulu. Encoding. One hot encoding. Kita buat dalam bentuk ini, baru nanti jadi vektor. Itu ya. Oke, nah bagaimana representasi fitur di citra digital? Bagaimana merepresentasikan fitur di citra digital? Nah, representasi paling sederhana itu menggunakan pixel titik, karena pixel itu kan apa? Pixel unit ya, satuan terkecil.
penyusun gambar, penyusun citra. Kan pixel itu kan ada apa sih pixel itu? Pixel. Nah ini pixel ini diasumsikan picture element, elemen picture, elemen gambar satu unit kecil, picture element. Nggak tahu X-nya ini apa, tapi sepaham saya ya itu. Kalau bicara pixel, pixel itu picture element, elemen gambar satu terkecil. Nah, ini yang paling sederhana, paling gampang. Paling gampang. Jadi pixel itu paling gampang, gambar citra digital itu paling gampang kita representasi menggunakan pixel titik-titik. Tapi bisa selain pixel bisa juga, bisa garis, bisa bentuk, tergantung kasus nanti. Objek, warna, bergantung pada domain interest kasus. Ya tergantung kasus kita mau apa. Banyak teknik dan cara untuk memperoleh fitur dari suatu citra. Teknik sederhana adalah dengan menganggap setiap pixel citra adalah fitur. Umumnya suatu pixel akan mempunyai 3 nilai, red, green, blue. Standar lah ya. Untuk citra digital sekarang rata-rata 3 channel. Ketika kalian ngambil gambar pakai kamera, track itu langsung ada 3 channel. Biasanya 3 channel itu ini contohnya. Ini red, green, blue. Pixel warna merah punya nilai 25500. Ya seperti ini standar nih, sekarang udah jadi standar 3 channel. Sama kayak gini tadi kan, saya ngubah ini kan ada nilai red, green, blue. Ya. Kalau ini hue, saturation, brightness. Kalau untuk ini untuk printer, untuk cetak. Nanti belajar di pengolahan citra, saya kira belajar nih jenis-jenis komponen warna. Ini contoh sederhana untuk representasi fitur di citra digital. Nah, pada gambar sebelumnya diberikan 2 contoh pixel, yaitu pixel A dan B. Ini contoh aja ya, pixel A, pixel B. Terus pixel A ini, ya, pixel B ini. Terus ubah channel, kanal. Kalau di Indonesia kan kanal, channel. RGB, ya sama aja, RGB ke grayscale untuk mereduksi komputasi. Nah, rumusnya pakai ini kan, bagi 3. RGB dibagi 3 nanti dapat 170. RGB bagi 3 dapat 143. Jadi di samping ya kita kan pengen ya terserah, tergantung kasus. Kalau kita pengen satu nilai aja bisa kita ubah 3 channel ini jadi grayscale. Grayscale itu kan berarti dari warna 0 sampai 255 ya, tapi abu-abu. Kalau 5 ini putih, kalau 0 black. Nah, di antaranya ini antara hitam putih warna abu-abu lah. Semakin kesini semakin terang warnanya, semakin sini semakin gelap. Jadi balik ke contoh sini tadi. Jadi fitur itu sama dengan pixel 1, pixel 2 sampai pixel ke N. N ini apa? N ini panjang kali lebar dari citra digital. Ya. Width height ya. Ada W, ada H biasanya kan citranya. Ada width, ada height. Nah, ini contohnya pixel A, pixel B tadi 170, 143. Oke, misalkan resolusi citra 150 kali 150, maka akan menghasilkan berapa fitur? 22.500 fitur. Ini satu channel. Kalau RGB 3 channel, maka dikalikan 3. Nah, berapa fitur? Itu contoh sederhana ya, fitur di citra digital. Nah, ini contohnya tadi. Selain pixel bisa juga garis. Nanti kalian belajar konvolusi ya, pakai masking. Ini wajib nih, pasti ada belajar di pengolahan citra nanti ya, operator konvolusi. Jadi nanti diajari bagaimana cara mencari garis
Misalkan ada citra gitu kan. Nah, nanti setelah diterapkan operator konvolusinya ini, nanti dia langsung otomatis bertransformasi menjadi gambar yang mendeteksi garis. Jadi garis-garis yang ada dalam gambarnya akan terdeteksi. Nah, contohnya ini, ya. Jadi misalkan ada gambar, terus ini maksudnya dikenakan operator konvolusi ya terhadap gambar ini, nanti dia akan menghasilkan ini. Nah, nilai-nilai ini kan setelah kita terapkan operator ini, kita nggak usah mikir, yang penting kita pakai aja operatornya, sudah ada biasanya, sudah ada definisi mask namanya kan, berapa kali berapa gitu. Jadi sudah ada. Kalau untuk deteksi garis lurus pakai operator ini, kalau untuk deteksi garis horizontal line pakai operator ini, sudah ada operatornya. Nah, di situ. Nah, ini akan jadi fitur gitu. Jadi, ya dia ininya aja yang kita ambil nanti. Jadi nggak semua pixel, di bagian-bagian yang ada garisnya aja. Nah, ini contoh tadi ya, contoh kernel convolution. Nanti diajar dulu. Ini bagaimana cara untuk mencari untuk mendeteksi tepi. Tepi itu apa? Tepi itu kan berarti ada perbedaan, kan? Ada perbedaan tepi itu antara satu wilayah dengan wilayah lain. Contoh tepi sungai, ya kan? Kalau tepi sungai itu kan misalnya ini daratan, ini lautan. Yang dikatakan tepi itu kan ini tepi. Kenapa? Karena berbeda. Ini daratan, ini lautan. Nah, pemisah antara daratan dan lautan itu tepi. Kalau di citra digital apa? Garis ya. Contohnya ini. Nah, ini kan tepi. Nah, batas tegas ya, itu saya tadi ini, batas tegas. Tepi itu batas tegas antara dua wilayah lah. Ini namanya tepi, edge detection ya. Sama aja, edge, tepi, deteksi tepi. Nah, ini kalian nggak perlu pusing, tinggal pakai aja, ada kernel namanya, itu udah didefinisikan. Kalau kalian coba aja nanti di citra apa gitu. Contohnya ini deteksi tepi. Nah, ini ada namanya kernelnya Sobel, ada algoritma untuk deteksi tepi. Nah, ada juga random forest. Kalau ini udah agak banyak perhitungannya ya, nggak sekedar cuma nempel ini aja, nempel kernel aja. Ini nggak cuma pakai kernel tapi ada perhitungan lainnya, perhitungan otomatis. Dan biasanya ini wajib nih diajarkan di pengolahan citra ya. Nah, untuk pembelajaran. Nah, ini bisa kalian lihat dari perbedaan. Kalau random forest ini decision tree agak beda. Nah, dari dua hasil kan berbeda nih. Ini hasil Sobel, ini hasil random forest. Ya tergantung kita, tergantung kasus. Kita mau ngambil yang mana, yang ngeblur atau yang nggak ngeblur gitu. Bedanya apa? Kalau yang nggak ngeblur, kalau dari Sobel ini dia memang kelihatan tepinya, tapi nggak tipis ya, tepinya tipis. Nah, kalau yang ngeblur dia tebel ya, kelihatan beda kan, tebel. Dan dia bisa menghilangkan ya, kalau dikatain kalau mau dibilang bagusan mana ya, bagusan ini menurut saya. Kenapa? Karena dia memang mengambil tepi aja objek. Dia bisa menghilangkan gambar-gambar yang nggak terlalu penting. Jadi memang tepinya aja polos gitu. Nah, kayak gini kan, ini dihilang sama dia. Ini juga nih. Ini bisa nganggu nanti yang kayak gini. Oke, itu contoh ini ya, fitur di citra digital. Nah, untuk kasus
siapa tahu nanti kan riset kan di pengenalan pola ini kan ada dua kemungkinan lah nanti itu ya riset kalian. Kalau nggak domainnya citra, satunya lagi teks. Nah di sini saya nggak bahas speech ya karena apa ya, jarang yang speech itu. Pertama agak susah. Yang kedua memang apa matematisnya luar biasa ya, nggak sebanyak apa citra dan teks. Gitu. Referensinya juga susah nanti. Ya, paling nanti kalau mau riset skripsi ya kalau nggak citra teks aja untuk pengenalan pola. Kalau citra udah banyak pengenalan pola. Kalau teks nih masih sekarang masih hype ya, masih booming lah untuk pengenalan pola di teks. Ada deteksi semantik analisis ya, ada deteksi spam, itu banyak tuh kan pengenalan pola semua nanti karena ujung-ujungnya pakai machine learning dan teks harus direpresentasikan juga kan menjadi fitur-fitur. Oke, nah ini contoh yang kemarin seperti yang kemarin. Jadi misalkan ada citra terus dia fitur kita representasikan fiturnya. Nah ini nggak semuanya diambil. Kalau contoh yang pertemuan kemarin kan ya ban bisa jadi fitur ya kan, tangki bisa jadi fitur, mesin bisa jadi fitur ya. Tapi ini untuk kasus ini dia cuma ini aja, cuma dua aja, handlebar sama wheel ya. Karena nanti tujuannya untuk mendeteksi apakah ini motorbike atau non motorbike. Nah ini tergantung, maksud saya tergantung dari domain tadi ya, apanya yang mau kita klasifikasi gitu. Tentukan dulu. Kalau dengan untuk membedakan motorbike sama non motorbike mungkin cukup dua fitur. Tapi kalau misalkan kita ingin mengklasifikasikan sepeda dan motor, mungkin lain lagi fiturnya ya. Atau motor sama mobil, beda lagi nanti fiturnya. Ya, makanya tergantung case tadi, tergantung domain. Nah kalau kita lihat raw image-nya kan seperti ini. Ini ya, pixel 1, pixel 2 gitu. Tapi setelah kita representasikan nanti dia akan tersusun seperti ini, klasifikasi tuh ya. Terus bagaimana representasi fitur untuk teks? Nah kalau di citra tadi pixel ya, kalau di teks ini biasanya kata. Ini unit terkecil, walaupun bisa juga huruf nanti. Misalkan ada kakak tingkat kalian yang riset tentang deteksi salah eja kata gitu. Ya fiturnya nggak kata tapi huruf, karena yang deteksi huruf gitu. Misalnya bisa contoh untuk salah eja itu. Bisa, kalau bisa nih apa misalnya, bisa pencet huruf Q misalnya kan, padahal ini huruf A seharusnya kan. Ini udah levelnya level per huruf, bukan per kata lagi, walaupun nanti tetap dia memproses kata juga untuk membandingkan nanti kan, karena banyak kemungkinan. Oke, kata ya, ini yang sederhana, tapi nanti ada juga bisa kalimat, bisa teks gitu. Oke, nah ini meskipun nanti inputnya teks, paragraf, frase, dan kalimat semuanya akan tetap diubah menjadi kata. Nah, karena ini ketika kalian bangun sistem berbasis pemrosesan bahasa alami, itu mesti nanti ada tahapan ini namanya tokenisasi. Ya, proses mengubah kalimat menjadi kata. Kalau kita punya teks paragraf diubah dulu menjadi kalimat, terus nanti kalimat berubah jadi kata. Nah, kata ini akan kita proses. Terus seluruh kata disimpan dalam kamus kata, dictionary ya, kamus. Nah, kalau pixel tadi kan dia nilainya numerik ya, walaupun bisa di ini juga
Misalnya gini. Misalnya kita ingin mengambil ini jangan dilihat ini ya. Kita fokus ke sini aja. Misalnya ini kita punya pixel nih. Terus kita pengen jadikan vektor. Ya, bisa satu-satu. Jadi bisa ada vektor 100 gitu kan. Terus 100 ini satu-satu. 200 gitu. Bisa seperti itu. Nah, kalau terlalu banyak, bisa kita bagi rata-rata, buat rata-rata ya. Jadi misalnya kita ambil ini segini aja. Ini jumlahin 100 tambah 100 tambah 200 tambah 100 tambah 100 tambah 200 tambah 100 100 200. Kan rata-rata dibagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berapa? Misalnya dapatlah nilainya A gitu. Ini nilainya. Dah satu dapat. Terus nanti digeser lagi ke sini. Nah, terus sama kayak tadi B misalnya. Terus ke bawah C. Terus ke bawah kanan. Nah, ini bisa juga seperti itu ya, rata-rata. Kan nilainya sama aja. Jadi kalau yang di Citra Digital karena memang angka, ya fiturnya bisa langsung kita jadikan vektor. Nah, kalau teks, nah kita menggunakan ini tadi ya, one hot encoding. Ini paling sederhana. Jadi mesti kalau domainnya teks, mesti kita harus representasikan menggunakan one hot encoding yang paling sederhana. Walaupun masih banyak nanti teknik-teknik lain selain one hot encoding. Tapi sederhananya pakai ini. Contohnya gini. Ini ada teks Andi pergi ke pasar. Teks 2 Budi pergi ke sekolah. Terus kita buat dictionary. Ya, dictionary itu apa? Kumpulan kata-kata ini. Jadi dua teks ini ada berapa katanya? Ada berapa kata ya, yang menyusun dua teks ini? Andi, Budi ke pasar pergi sekolah. Berarti ada 6 token atau 6 kata. Terus kedua kata tersebut diubah menjadi vektor. Nah, ini. Jadi misalkan untuk T1 ini diubah vektor menjadi seperti ini. Andi. Nah, Andi dibantu sama dictionary ini ya. Andi ada nggak di dictionary? Ada. Ya, berarti 1. Pergi. Oke, gini. Ini kan dictionary ya. Ini urutan dictionary. Jadi ini urutan dictionary. Andi ada nggak? Ada 1. Pergi ini urutan ke berapa pergi ini? Urutan ke 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti urutan ke 5 di dictionary kan? Ada. Kalau mau gampang dari sini aja lah. Andi ada, Budi ada nggak? Nggak ada, 0. Ke ada nggak di sini? Ada, berarti 1. Pasar ada nggak? Ada, pasar 1. Terus pergi ada nggak? Ada, pergi 1. Sekolah ada nggak? Nggak ada, 0. Nah, kayak gini representasinya. Nah, begitu juga untuk yang T2. Ya. Andi ada nggak di sini? Nggak ada, 0. Budi ada nggak? Ada, Budi 1. Pergi ada 1. Ke ada 1 ya. Pasar nggak ada, 0 ya. Pergi ada 1, sekolah ada 1. Seperti ini. Ini contoh sederhana ya, representasi itu. Itu maksudnya representasi itu ya. Jadi menyajikan ulang. Ya. Menyajikan ulang data mentah menjadi menyajikan ulang suatu bentuk menjadi bentuk lain. Kalau ini kan kita yang paham representasi ini. Tapi kalau komputer dia nggak paham, makanya kita ubah bentuknya jadi dalam bentuk vektor. Nah, teknik selain ini banyak kalau di NLP ya. Ada back upwards, ada TF, untuk vektor banyak dan lain-lain banyak sekali ya. Ini contoh yang paling sederhana. Jadi semakin canggih ya semakin ribet perhitungannya, nggak cuma sederhana kayak gini gitu ya. Oke,
Jika kita menggunakan one hot encoding, maka akan banyak nilai 0 pada satu vektor. Jadi misalnya T, Andi, dan Budi. Misalnya kita punya mana tadi? Bentar, ini 2000 berarti ya. 2000. Penjelasannya. Misalnya kita punya panjang kamus ini tadi ya, panjang kamus atau inilah jumlah total kata yang ada di dalam kamus, misalnya itu ada 2000. Terus ada teks, Andi, dan Budi, berarti cuma 3 kan ya. Ada tiga kata. Ketika kita ubah dalam bentuk vektor teks ini, berarti dia cuma ada 3 nilai satunya. 1, misalnya 2, 3. Nah yang lainnya 0 semua. Jadi ada sebanyak 1997 nilai yang 0. Ini 2000 tadi ya, bukan 200, 2000 nilai 0. Nah ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena ada istilahnya itu sparse yang tersebar, ada dense. Jadi ini dinamakan sparse feature, karena ada banyak 0. Nah untuk mengatasinya kita menggunakan teknik sparse representation. Jadi kalau kalian menemukan kasus seperti ini, kasus sparse feature ini, nanti kalian harus menggunakan sparse representation. Maksud saya tuh nggak cukup kayak gini aja nanti. Nah, untungnya di pustaka-pustaka kayak misalkan TensorFlow, mungkin pernah dengar ya. TensorFlow itu buatan Google untuk khusus machine learning, deep learning. Nah, dia tekniknya sudah menggunakan ini. Jadi otomatis. Jadi langsung otomatis diubah sama dia. Nanti ada ininya, ada tekniknya lagi untuk sparse representation ini ya. Jadi bukan seperti ini. Sehingga nanti nolnya banyak dibuang nanti. Nah, lawan dari sparse feature ini apa? Dense feature ya. Contohnya kayak kalau citra itu kan dense feature ya, walaupun banyak tetap dia ada nilainya ya. Contoh pixel, setiap pixel tuh ya mesti beragam nilainya, variannya tinggi ya. Makanya dikatakan dense, padat ya, feature. Ini contoh back of word. Kemarin di pertemuan pertama kalau nggak salah sudah ada, saya sertakan contoh sederhana ya. Jadi misalnya teks. Nah, teks ini kemudian ini kamus. Ini kamus dictionary ya. Kalau ini kan frekuensi kemunculannya. Itu bukan vektor nih. Ini bukan fitur ya, tapi vektor kemunculan frekuensi. Nah, yang akan jadi fitur tuh ya ini setiap kata ini. Terus nanti direpresentasikan menggunakan one hot encoding. Oke. Nah, selain one hot encoding bisa juga berdasarkan nilainya ya. Misalnya ini contoh ini, ada teks ini. Terus direpresentasikan dalam bentuk ini ya. Nah, misalnya ada bednya ada berapa? Berdasarkan frekuensi. Jadi nilainya bukan 01 aja. Tapi berdasarkan frekuensi. Contohnya bednya ada 2 muncul ya. 1, 2. Baca di sini 2. C ada 2 enggak? Ada 2. C ada 2. Seperti itu. Atau ada lagi kalau kita menggunakan TF-EDF. Tadi kan ada banyak ya. Nah, ini ada salah itu back of word. Ada lagi TF-EDF. Ini back of word. Contohnya ini ada frekuensi yang kita pakai, termasuk ini frekuensinya ya, berarti di dalam misalnya kata bed ini frekuensi atau kemunculan katanya ada berapa, ada 2 ya, tulis 2 gitu. Ada juga TF-EDF. Nah, ini udah melibatkan perhitungan statistik nanti ya. Jadi nilainya bukan nilai 01, bukan nilai frekuensi, tapi sudah nilai perhitungan inilah statistik lah ya, ada yang dihitung gitu. Jadi nilainya seperti ini bisa jadi ini gitu ya. Ini udah
antara 0 sampai 1 range-nya nilainya ya. Antara 0 sampai 1. Ada 0,3, 0,1 gitu. Dan ini ada maknanya nilai ini, nggak cuma sekedar nilai aja. Dan tentu nilai ini diproses dari ini data dari kata-kata ini gitu. Ini contoh sederhana representasi fitur ya pada teks. Oke. Nah, berikutnya COD. Kutukan dimensi. Apa itu kutukan dimensi? Nah, contohnya tadi. Jumlah fitur, citra, dan teks yang dihasilkan pada contoh tersebut sangat banyak. Ya, contohnya citra lah, 150, satu channel, itu sekitar 22.500 fitur. Ya. Ini kalau akan diproses semua, wah itu sangat banyak sekali ya. 20.000 apa 20.000. Ini 150 ini kecil nih citranya ya. Kecil. Nah, bagaimana kalau misalkan citranya yang lebih besar, misalnya 400 kali 400 misalnya kan. Atau lebih besar dari sini, otomatis tambah banyak lagi. Ini baru satu channel, belum 3 channel gitu ya. Atau ini fitur yang berisi kamus kata yang tadi, yang 2000 kata tadi ya. Yang 2000 ini 2000 kata tadi. Nah, 2000 kata. Ya. Ini juga banyak sekali kan, dan bisa menyebabkan sparse tadi ya kan, sparse fitur sparse ya, tersebar. Nah, semakin bertambah jumlah fitur atau dimensi ya, jumlah data yang diperlukan untuk mengeneralisasi secara akurat akan semakin bertambah secara eksponensial. Nah, kan tujuan dari model training pelatihan itu kan untuk generalisasi nanti kan. Nah, masalahnya semakin banyak fitur nanti akan semakin susah gitu, semakin butuh jumlah data yang banyak gitu. Jadi kalau fiturnya banyak, datanya dikit, nah itu nggak akan bagus hasilnya ya. Karena ada relasi antara jumlah data dengan fitur ya. Nah ini contohnya misalkan kalau D1, oke, X1 fiturnya D2, X2 ya. Nah ini dimensi 1 ya X1 garis ya kan, dimensi 1 ini kan. Kalau dimensinya 2 berarti ada X1, X2 atau XY kalau diagram Cartesian ya. Kalau dimensinya 3 ya ini 3 dimensi ya seperti ini. Nah kalau N sudah nggak bisa digambar lagi kan, kita paling mentok gambar 3 dimensi kan, X, Y, Z. Nah kalau ini ya sudah seperti ini aja, nggak bisa digambar. Nah berapa dimension space-nya, ruang dimensinya? Kalau dimensi 1 berarti 10/1 ya. Kalau DS-nya 2, 10/2 berarti 100 ya kan, space-nya ya. Berarti ini 1000 gitu. Ini 10/n ya. Semakin tinggi ini semakin tinggi dimensi, semakin banyak data yang diperlukan itu ya. Nah ini apa kaitannya yang pangkat-pangkat ini nih gitu. Misalnya ini D1 dimensi kan sederhana nih, garis lah, ini kan anggap saja garis kan, pernah belajar ini kan, 1, 2, 3 gitu, 4. Nah kalau dimensinya 2 otomatis kita butuh dua variabel yang saling terkait ya, dua nilai nanti menghasilkan dua variabel menghasilkan satu nilai kan. Nah ini kan nilai-nilai yang dihasilkan. Nah setiap variabel itu ada relasinya. Kalau 3 dimensi seperti ini nilainya ya. Mana nilainya? Ini misalnya kan ini. Nah kalau n dimensi, udah nggak bisa kita gambar. Jadi ya kalau semakin banyak semakin susah untuk kita gini. Contoh gini lah, kalau misalkan 1 kan gampang kita ngelihatnya kan, merah hijau. Kalau 2 juga masih gampang kan?
pisahin lah. Ini, misalnya. Nah, kalau ini udah agak ribet. Nah, jadi dimensinya ini udah susah garis itu. Contohnya ini contohnya yang titik hijau ini nih, kayak gimana kita membuat garis untuk titik hijau ini? Nah, kayak gimana coba? Nggak bisa kan? Apalagi kalau n dimension. Padahal nanti fungsi apa ya, mesin learning tuh sebenarnya dia klasifikasi kan memisahkan kelas ya. Salah satunya itu mencari garis pembatas antara data itu. Ini kayak gini. Nah, bisa nggak nanti klasifikasi itu memisahkan data merah dengan data hijau gitu. Terus coarse dimensionality adalah fenomena yang terjadi pada analisis dan pengumpulan data berdimensi tinggi yang tidak terjadi pada dimensi rendah. Khususnya pada masalah sebaran data tadi ya, sebaran data dari sparsity tadi. Jadi ini terjadi ketika dimensinya bertambah. Kalau dimensinya kecil mungkin nggak terlalu, karena masih bisa kita antisipasi, datanya kan masih sedikit. Jadi ini muncul ketika kutukan ini muncul ketika dimensinya tinggi. Tapi rata-rata mesti tinggi. Kalau kita riset di machine learning itu mesti banyak variabel, nggak cuma 1-2 gitu ya. Banyak nanti fitur yang kita pakai itu biasanya. Sebaran data terjadi pada saat perubahan data dari dimensi rendah ke tinggi. Ya, oke lah. Jadi ini terjadi sebaran data ya masuk akal lah. Sebaran data itu terjadi kalau dimensinya banyak, tinggi. Karena banyak data yang tersebar kan. Ya fiturnya banyak, otomatis nambah lagi ininya koordinatnya. Oke, ini lagi kerugiannya. Sebaran data yang tinggi dapat menambah ruang penyimpanan dan waktu pemrosesan. Ini menambah ruang penyimpanan dan menambah waktu pemrosesan untuk algoritma klasifikasi. Jadi intinya ini jadi masalah, problem besar bagi machine learning nanti. Karena di pengenalan pola kita menggunakan machine learning untuk klasifikasi menggunakan machine learning, ya tentu ini harus diatasi, harus dicari solusinya supaya tidak terjadi ini. Jadi supaya tidak terjadi sebaran data yang banyak, supaya dimensi kita nggak terlalu tinggi, nggak terlalu banyak dimensinya kan. Karena akan berpengaruh pada ruang penyimpanan dan pemrosesan. Kalau ruang penyimpanan mungkin nggak terlalu inilah ya. Nah, yang penting itu apa? Pemrosesan. Ya masuk akal kalau fiturnya banyak, terus datanya banyak, otomatis waktu pemrosesan semakin lama. Oke, nah di dalam riset machine learning, tapi ini fokus ke machine learning ya. Karena dimension reduction ini nggak cuma di machine learning ya, kalau kalian baca-baca nanti di internet tuh. Jadi ini ini case yang nggak cuma ada di machine learning, tapi di bidang lain juga. Di bidang statistik ada gitu. Saya lupa ada berapa bidang yang mengalami kutukan dimensi. Nah, kalau di machine learning itu dikenal dengan fenomena Hughes bacanya. Nah, contohnya seperti ini nih fenomenanya ya. Jadi semakin meningkat jumlah fitur, semakin meningkat kinerja pengklasifikasi sampai mencapai jumlah fitur optimal. Ini pengalaman mereka ya. Jadi pengalaman ilmuwan di machine learning ya, menemukan fenomena itu kejadian unik, kejadian khusus, bahwa classifier itu semakin banyak fitur bagus memang, tapi ada fitur optimal namanya. Kalau melewati fitur optimal justru nanti akan menurunkan kinerja classifier. Nah, misalnya kalau kalian lihat gambar ini optimal, dia bagus nih hasilnya. Tapi ketika dia nambah fitur, dia akan menurun. Nah, disinilah apa tadi COD tadi ya.
Jadi maksudnya di mesin learning itu ya COD itu, fase COD itu di sini pada saat dia mengalami penurunan itu. Jadi sedikit fitur kurang, terlalu banyak fitur salah. Makanya bagaimana menentukan fitur yang optimal. Nah, ini jadi problem di machine learning. Ya, ini biasanya banyak di situ. Jadi supaya memperoleh fitur optimal itu seperti apa? Ya, tergantung dari kasus kita juga dan jenis fiturnya. Jadi hanya jadi complicated ya, jadi agak rumit. Apa solusi untuk mengatasi COD? Nah, ada solusinya, namanya reduksi dimensi, dimensionality reduction. Ini sudah banyak nih kakak tingkat kalian yang pakai teknik ini ya. Jadi problemnya biasa, mesin learningnya juga biasa, model mesin learningnya ya. Tapi dia bermain di ininya, di reduksi dimensinya. Ya, kalau misalkan sebelumnya risetnya sederhana, misalnya kita pakai problem misalnya data yang kita pakai ada 1000 gitu, terus kita tanpa dimension tanpa reduksi, kita langsung aja loss, kita masukkan ke mesin learning, nanti hasilnya berapa. Terus nanti kita coba dengan data yang sama, tapi di sini kita kasih algoritma reduksi dimensi. Nah ini juga sama, nggak kita papain. Jadi antara domain dengan model mesin learning nggak kita papain, pakai standar aja. Tapi kita bermainnya di reduksi dimensi. Nanti lihat hasil, kita bandingkan hasilnya, pengaruhnya bagus sama mana. Ya memang harapan kita bagus ini ya, saatnya bagus setelah direduksi dimensi. Itu udah bisa jadi riset. Kalau saya yang aneh-aneh. Oke, apa itu reduksi dimensi? Reduksi dimensi atau dimensionality reduction adalah metode untuk mengubah fitur yang berdimensi tinggi ke dimensi rendah. Oke. Tadi kan COD itu kan dimensi tinggi, kita ubah. Jadi kita reduksi dari tinggi ke tinggi tanpa mengubah informasi spesifik. Nah, itu yang agak ribet. Jadi tanpa mengubah informasi spesifik dari fitur tersebut. Jadi kasarnya itu boleh kalian ubah, gitu kan. Boleh kalian kurangi fiturnya dengan catatan tanpa mengubah informasi. Sama kayak misalkan kalian pernah kompres gambar ya. Nah ini balik lagi ke pengolahan citra lagi, kompresi gambar ya. Kan kompres gambar itu kan banyak formatnya kan. Ada JPEG, apalagi ada PNG, ada TIFF, dulu sekarang udah nggak ada lagi itu ya. Atau contoh paling konkret itu inilah kan JPEG, JPG kan. Kan kalau file asli itu kan BMP, bitmap. Ini file original, nggak diapa-apain, masih virgin lah ya, original citra biasanya dalam bentuk BMP gitu. Nah, kalau sudah di dalam bentuk JPG itu udah dikompres, itu udah diproses, citra kalian itu udah nggak virgin lagi ya, udah diolah gitu, JPG. Tapi sekarang rata-rata kan JPG atau PNG ya, ada JPG, ada PNG. Nah di teknik kompresi itu kan ada dua, ada lossless ya kan, ada lossy ya, pernah dengar nggak itu? Jadi ada kompresi yang dia tetap mempertahankan informasi, tapi ada juga kompresi yang jadi fokusnya itu ada yang kualitas ya, kualitas kompresinya, ada yang kualitas ukurannya. Nah bagi yang tidak bagi kompresor yang tidak memperhatikan kualitas gambarnya ya, otomatis dia akan kehilangan informasi kan. Yang penting dikejar kecil, misalnya file gambarnya 1 mega, terus setelah dikompres jadi 20 kilobyte ya kan, atau 100 kilobyte. Artinya yang dikejar apa tuh? Yang dikejar ukurannya kan. Otomatis kalau sudah jaraknya jauh segitu berarti banyak banget informasi yang hilang. Tapi ada juga kompresi yang ya dia tetap mengkompresi tapi informasinya tetap terjaga gitu. Jadi nggak terlalu kualitasnya masih terjaga ya.
ada lah hilang informasi dikit-dikit. Tapi manusia masih bisa lihat gambarnya, gitu kan, masih lumayan jernih, masih bagus. Ya, itu. Nah, itu ada teorinya di kompresi. Nah sama kayak gini. Jadi ya boleh diubah dimensinya, tapi informasinya jangan diubah. Itu masih umum. Jadi tanpa mengubah informasi spesifik. Maksudnya mungkin boleh sama kayak kompresi tadi ya, kompresi yang lossless apa ya. Jadi boleh diubah dan boleh informasi sedikit hilang gitu kan. Tapi jangan sampai mengubah informasi yang spesifik gitu dari fitur tersebut. Saya agak susah ngasih contohnya. Nanti kita lihat ini jadi contoh berikutnya. Oke, nah reduksi dimensi digunakan untuk mereduksi fitur berdasarkan pertimbangan dari fitur-fitur utama. Ya. Tuh. Jadi tetap, ya itu tadi, ketika kita ingin mereduksi, tetap ada pertimbangan. Apa yang mau diubah, gitu. Fitur-fitur apa gitu yang harus direduksi. Gitu. Jadi nggak sembarang reduksi aja nanti. Ada hitung-hitungannya. Ya, ada hitung-hitungannya, ada caranya, ada tekniknya. Jadi nggak sembarang juga kita mereduksi fitur. Jadi misalkan contoh sederhana ada 5 fitur, terus kita pilih aja nanti kan, fitur keempat kelima hilangin aja kebanyakan. Ya enggak kayak gitu juga, ya salah. Tetap harus ada hitungan, terus ada pertimbangan. Maksud pertimbangan di sini hitung-hitungan gitu kan. Dan yang hitung-hitung nanti ya ada caranya, ada algoritmanya, ada tekniknya. Kita nggak bisa langsung random aja langsung kita hilangin, enggak. Jadi ada pertimbangan. Oke, terus pengurangan fitur dapat mempermudah analisis data dan mempercepat algoritma machine learning, ya masuk akal ya. Jadi pengurangan fitur, kan setelah kita lakukan operasi reduksi dimensi kan otomatis berkurang fiturnya ya. Misalnya dari 10 fitur menjadi 5 fitur misalnya kan. Otomatis ya itu tadi. Berarti semakin banyak fitur yang berkurang, otomatis semakin sedikit ya diproses. Nah, secara umum ada 2 jenis reduksi dimensi. Yang pertama seleksi fitur, yang kedua ekstraksi fitur. Nah, kan muncul lagi kan ekstraksi fitur. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kan ekstraksi fitur. Jadi intinya kalau di pertemuan sebelumnya itu ada objek, terus kita ekstrak, kita ambil fiturnya apa saja dari objek tersebut, gitu kan? Ya, kita ubah, terus kita representasikan, kan gitu. Nah, di pertemuan sebelumnya. Nah kalau di sini, kalau di cross dimensionality, ekstraksi fitur ini beda gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama sih sebenarnya kan. Tapi fitur di sini lebih ke fitur yang sudah ada, terus kita ekstrak lagi. Ya, gimana ngomongnya? Jadi fitur itu sudah ada, terus kita ekstrak lagi. Kalau di pertemuan sebelumnya, fitur itu belum ada, kita ekstrak, kita ambil. Ya. Saya belum bisa menemukan contoh perumpamaan yang tepat. Mudah-mudahan kalian paham lah ya. Ya bahasanya sama, ekstraksi fitur. Tapi kalau di sini ada juga ngomong untuk membedakan mungkin ya. Jadi disebut bukan ekstraksi fitur, tapi feature projection atau proyeksi fitur. Nah ada lagi nih, ada tulisan yang menyebutkan mungkin supaya nggak sama, dia sebut ini proyeksi fitur. Ya. Walaupun dia tetap menggunakan istilah ini. Saya juga sempat bingung karena setahu saya, apalagi pas belajaran pengolahan citra gitu ya, itu namanya ekstraksi fiturnya itu mengekstrak nilai-nilai yang ada pada gambar, selesai. Nanti terserah apa jadi pixel, apa jadi region gitu kan. Jadi ekstrak. Setelah masuk ke mesin learning, ternyata definisinya agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Jadi nanti kita lihat ekstraksi fitur seperti apa ya di kasus ini COD ini ya. Nah, untuk sekarang jadi pakai aja semuanya, sama aja sih kalau menurut saya, sama aja. Karena setahu saya dulu saya belajar, ya saya juga baru kenal di sini aja bahwa ternyata seperti ini ekstraksi fitur untuk di machine learning ya. Agak sedikit berbeda dengan yang saya paham sebelumnya. Tapi mungkin lebih mirip ke proyeksi ya. Mungkin seharusnya proyeksi fitur bukan ekstraksi fitur.
karena nanti ada proyeksinya, ada ya kita lihat. Oke, yang pertama seleksi fitur dulu. Ya saya kira jelas seleksi fitur itu menseleksi, memilih ya, memilih fitur mana aja yang akan dipakai. Misalnya ada 10 fitur, kita pilih mana yang dipakai. Misalnya ada 7 atau 5 fitur aja, sisanya kita buang. Jadi fitur yang kurang relevan akan dibuang atau tidak digunakan. Ya, contohnya ini, contoh sederhana. Ini contoh sekedar untuk menunjukkan ini aja ya, konsepnya. Gitu. Praktiknya nanti yang nggak sesederhana ini juga. Gitu. Contoh misalkan kita punya fitur, ada 3 fitur, ada berat, tinggi, umur. Terus ada kelas, ada berat ideal. Ya. Nah berat ideal, jadi ketiga fitur ini disebut dengan prediktor ya. Atau independent variable atau variabel bebas, banyak istilahnya. Kalau di statistik ya seperti itu, ada variabel bebas, variabel terikat, ya kan? Ada prediktor. Jadi banyak istilah yang ya pinter-pinter kalian lah dalam mencernanya ya. Nah sedangkan berat, kalau dalam machine learning kan kelas biasanya kan disebut, atau target ya boleh gitu. Nah, kalau di sini disebut dengan variabel terikat atau dependent variable response atau juga response. Jadi intinya ini berat ideal, ini sebenarnya nilai berat ideal itu berasal dari proses berat dan tinggi, paham ya? Jadi nilai ini muncul ini karena dari proses berat dan tinggi. Tuh. Makanya dia disebut dengan variabel terikat. Kenapa? Jadi maksud variabel terikat itu, kalau kalian pernah belajar statistik ya, atau di metodenya. Jadi maksud variabel terikat itu nilainya ini terikat dari variabel bebas. Jadi nilai ideal ini terikat atau mungkin bisa dihasilkan dari variabel bebas. Makanya maksudnya variabel terikat atau respon bisa juga ya. Oke. Terus dari ketiga variabel di atas, dari ketiga variabel bebas di atas, variabel mana yang tidak ada hubungan relasi? Tidak ada hubungan, tidak ada relasi, tidak ada relevansi, tidak ada ketergantungan, dan lain-lain banyak istilahnya ya, dengan variabel berat. Ya, kalau kita lihat umur nggak ada hubungan dengan berat ideal kan umur kan. Nah, karena variabel umur tidak ada relevansi dengan variabel berat ideal, maka hanya variabel berat dan tinggi. Fitur yang dipilih. Ya, dipilih sebagai fitur. Kata-katanya juga. Maka hanya variabel berat dan tinggi yang dipilih sebagai fitur. Dipilih sebagai fitur untuk model klasifikasi. Saya kira paham ya. Tapi ini sekali lagi ya, ini ilustrasi sebenarnya, ilustrasi sederhana. Ya, ilustrasi sederhana. Biar memudahkan kalian untuk memahami. Praktiknya nanti nggak sesederhana ini. Ini ilustrasi ini gambaran lah, konsep sederhana tentang seleksi fitur. Nah, secara umum ada 3 metode seleksi fitur. Ini secara umum berarti banyak ya. Ini pendekatan maksudnya itu. Ada filter method, wrapper method, ada embedded method. Nah, untuk di filter method ya, dia menggunakan perhitungan statistik untuk menentukan skor setiap fitur dan pemilihan fitur berdasarkan peringkat skor. Salah satu contoh adalah menggunakan chi-square test. Selain ini banyak, selain chi ini kan ada information gain, correlation, banyak sekali ya. Nah biasanya para peneliti itu yang mencoba satu-satu, dicobain semua kan mana yang bagus gitu. Nah kalau wrapper method ini menggunakan teknik pencarian ya, bisa uninformed atau informed search bisa juga. Nah, ini contohnya, ini metode ini algoritma ya, recursive feature elimination algoritma dan lain-lain, banyak juga selain yang lainnya selain itu.
Terus embedded method, memilih fitur berdasarkan fitur yang memberikan kontribusi terbaik saat model dibuat, atau regularization method. Jadi intinya misalnya ada 1, 2, 3 fitur aja, fitur gitu. Nah, ini nanti dites semua, dites langsung ke mesin pencari. Misalnya 1, 2, 3 nih hasilnya berapa? Kira kita coba 1, 2, hilangin 3 berapa? 1, 3 berapa hasilnya kan? Mana lagi yang belum? 1, 2, 1, 3 juga 1, 2, 3 berapa gitu. Ini ilustrasi sederhana lagi konsep tentang ini embeddednya. Terus apa lagi nih habis ya? Nah, kalau 1, 2, 3 nanti hasilnya apa? Nah, yang terbaik nanti diambil. Nah, itu contoh sederhana. Implementasinya tentu nggak sederhana ini sekali lagi ya. Oke, itu contoh untuk pendekatan atau metode seleksi fitur. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana. Masih sekali lagi contoh kita menghitung chi-square ya. Biar terasa ini ya. Oke, ini studi kasus. Saya sertakan studi kasus biar ada gambaran konkretnya seperti apa. Kalau tadi kan saya berikan contoh-contoh sederhana ya. Nah, sekarang kita lihat konkretnya seperti apa. Ini konkret nih. Jadi udah bisa diimplementasikan pakai pemrograman. Nah, sekarang kita menggunakan chi-square tapi untuk mengetahui apakah fitur relevan dengan fitur lainnya. Di sini kita cuma 2 fitur. Jadi intinya itu kita ingin mengetahui apakah bank ini ada relasi dengan gender ya. Ada nggak relasi? Nah, kegunaannya apa kegunaannya? Misalnya kita fokus kemana dulu nih? Fokus ke bank misalnya kan. Bukan bank, gender. Ada dataset bank ya, dataset bank yang berisi 2 fitur, gender F1 dan ini exit ya. Gender ini bisa berisi nilai male, female. Exit berisi nilai yes atau no. Nah, ada nggak hubungan antara fitur gender dengan exit? Gitu ya. Ada nggak relasi antara gender dengan kegiatan keluar masuk bank? Kegiatan orang maksudnya itu kan. Kegiatan orang yang keluar masuk bank. Nah, ini. Terus cari tahu apakah ada relevansi antara F1 dan F2. Oke, sekarang kita tentukan dulu kasusnya. Kita mau pilih yang mana dulu nih? Mau gender apa yes and no gitu. Jadi misalnya kita pengen fitur gender dipertahankan. Nah, berarti nanti kita lihat yes dan no, fitur exitnya gitu. Kalau dia ada korelasi, ya, berarti kalau fitur gender ada relevansi ya dengan fitur exit ya, berarti bisa dihilangkan. Itu ya. Kenapa? Ya, karena sama tadi. Kan seleksi nih, kita memilih fitur kan. Kita pilih, tapi sebelum kita pilih, kita uji dulu, kita tes dulu apakah gender ini punya relevansi dengan exit ya. Kalau nggak punya, berarti dipertahankan. Karena beda kan. Tapi kalau punya relevansi berarti dihilangkan. Itu ya. Terus oke, sekarang kita langsung ke hitung-hitungan aja lah. Masuk ke hitung-hitungan. Oke, setelah kita punya data ya, ada dataset bank, ini datanya. Nah, ini saya buat seperti ini karena kalau mau saya buat penuh nanti nggak muat ya, karena banyak datanya. Saya buat titik-titik. Ini maksudnya ini mail semua ya, sampai 38 isinya yes. Ya semua. Terus ada mail sampai 178 mail isinya no ya. Ada female sampai 44 isinya yes. Ada female 1 sampai 44, 1 sampai 140 isinya no. Ada berapa banyak total data? 400. Ada berapa banyak mail yang yes? Mail yang yes ya. Ada 38. Mail yang no
Male yang no ada 178. Female yang yes ada 44. Female yang no ada 140. Oke. Ada berapa banyak male? Male saja. Berarti ini ya. Male saja. Ada 216. Ada berapa banyak female saja? Ada 184. Ada berapa banyak yes saja? Ada 82. Ada berapa banyak no saja? Ada 380. Nah, ini data-data ini yang diperlukan nanti. Nah, ini langkah-langkah chi-square. Ini contoh sederhana untuk seleksi fitur. Dan ini yang kita gunakan cuma 2 fitur. Bagaimana nanti kalau ada 10 fitur? Ya dibandingkan satu-satu nanti kan. Fitur 1 dengan fitur 2. Ada nggak relevansinya? Fitur 1 dengan fitur 3. Ada nggak relevansinya? Sampai nanti 10 itu dibandingkan fitur-fiturnya. Ini contoh dari 2 fitur saja nih. Pertama, definisikan hipotesis. Nah, kita belajar statistik ya. Definisikan hipotesis untuk H0 atau H1. H0 ini apa? Menurut hipotesis ya, kedua fitur tidak ada relevansi. Alternatif 0 kebalikan dari H0, berarti kedua fitur ada relevansi. Terikat. Ini kan kalau ini enggak terikat, ini terikat. Terus kita buat tabel kemungkinan. Nah, ini untuk mencari nilai observasi O. Terus kita buat juga tabel expected value nanti untuk mencari nilai E expected. Karena rumusnya ini. Jadi rumus untuk menghitung chi-square itu ini. Ini chi-square-nya saja ya, belum tesnya. Ya, kalau chi-square-nya saja ini rumusnya. Ya. Jumlah dari nilai observasi dikurang ekspektasi pangkat 2 dijumlahkan dibagi dengan nilai ekspektasi, itu nilai chi-square-nya saja. Nah, nanti untuk menentukan dia relevan apa enggak, ya kita nanti menggunakan tes. Ya, kita tes chi-square-nya, itu maksudnya. Oke, terus, nah di sini baru kita tentukan tes. Kita terima atau tolak null hipotesis menggunakan uji hipotesis. Nanti ada apa, df, wah ini ada pakai chi-square table juga kita nanti ya. Ini banyak sekali angka-angka yang dihitung. Oke, yang pertama ini define hipotesis sudah kita tentukan ya. Sudah kita tentukan bahwa H0, karena memang untuk H0 itu kan biasanya equal ya. Dia menggunakan kata-kata sama dengan gitu kan. Atau misalnya hal-hal yang kita tolak berlawanan dari hipotesis kita. Karena hipotesis kita itu kan ingin melihat apakah keduanya ada relevansi apa enggak. Oke, terus langkah selanjutnya kita buat tabel kemungkinan. Nah, ini ya dari yang data yang pertama tadi ya. Male ada 38. Jadi male plus yes ada 38. Male plus no ada 178. Female plus yes ada 44. Female plus no ada 140. Nah, terus nanti ditotalkan. Ini total male ya. Ini total female. Ini total yes, ini total no. Nanti total semua data ini n sama dengan 400, total semua record baris total 400. Oke, udah selesai. Terus ada lagi istilah degree of freedom, derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini dihitung, ini rumusnya ya. Row dikurang 1, kolom dikurang 1. Row-nya ada berapa kita? Ada 2. 1, 2. Kolomnya ada berapa? 2 juga. 1, 2. Berarti 2 dikurang 2, df dapat nilai 1. Nanti nilai df ini dipakai pada saat kita menentukan batas chi-square, nilai chi-square menggunakan tabel chi-square ya. Nanti ya silakan kalian cari di internet, ada table chi-square. Table chi-square. Oke. Langkah 2 sudah. Terus langkah ketiga kita buat table expected value ya. Nah, kita menggunakan probabilitas.
Jadi untuk mencari nilai itu rumusnya ini, N jumlah data 400 tadi ya, dikali peluang A dan B. A ini fitur 1, B ini fitur kedua, probability ya. Nah, rumus probability menggunakan irisan ini ya, P A N B sama dengan PA kali PB. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalkan kita ingin menghitung nilai mel dan yes. Mel dan yes I1 berarti ya. Berarti female and yes berarti 216 nanti dapat dari mana tadi? Totalnya ya. 216 dapat dari sini total male dibagi N 400 ya, ini 400 N 400 jadi 400 untuk male ya, untuk nilai male. Terus untuk yes 82 dari mana? 82 dari sini ya, dibagi 100 ya, dapatlah nilainya 0,01107. Nah, setelah dapat ini, sudah dapat P, baru kita kalikan dengan N, E-nya ya. Berarti 400 dikali ini 0,1, dapatlah nilai E144. Ya. Nah, di sini untuk male dan yes, nilai expected value-nya adalah 44. Nah, begitu juga yang lain, dihitung menggunakan cara yang sama, dapatlah hasilnya ini. Oke, dapat nilai E-nya. Terus baru kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus chi-square untuk menghitung nilai chi-square. Oh, tadi berapa? 38. 38 ini dari mana? Dari sini. Terus E 44 dari mana? Ini. Sama terus. O E berarti O dikurang E, 36 dikurang 44, 6. Terus ini di akar dipangkatkan pangkat 2 gitu. Berarti 6 kali 6 36. Terus nanti dibagi dengan E lagi. 36 dibagi dengan 44 dapatkan nilai ini. Nah, begitu seterusnya ya. Dengan proses yang sama nanti dihasilkan nilai-nilai ini. Nah, terus nanti baru dijumlahkan. Ya, sesuai dengan rumus ini tadi, chi-square tadi ya, sigma 0 kurang E pangkat 2 dibagi E. Nah, X chi-square. Nah, dapatlah nilai akhir ini. Nilai akhir. Oke, apakah selesai sampai ini? Belum. Ini baru dapat nilai chi-square-nya saja, belum kita tes ya. Nah, di sini baru kita tes. Tadi kita punya nilai DF 1 dan alfa. Nah, alfa muncul lagi nilai alfa di sini. Jadi alfa ini 0,05 ini kan sama saja dengan 5%. Jadi alfa itu kayak gini kalau dalam statistik itu. Alfa itu jumlah persentase kegagalan yang diterima. Contohnya misalkan kita melakukan percobaan 100 kali. Terus kita set alfa kita 5% atau 0,05% aja lah. Nah, dari 100 kali percobaan kita hanya mentolerir 5 kesalahan. Kalau misalkan kesalahan dari 100 ini ternyata cuma 4 salah atau cuma 3 salah, berarti masih kita terima ya. Jadi sistem itu masih kita anggap oke, accepted ya, masih kita anggap bagus. Tapi kalau di atas 5 maka itu kita anggap kita reject, itu enggak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu maksudnya nilai alfa tadi ya. Oke, sudah dapat. Nah, untuk mendapatkan nilai chi-square, nilai batas chi-square 38, nah, kita menggunakan tabel, sudah ada tabel chi-square ya. Jadi ini nilai 3 ini dari mana dapatnya? Dari tabel chi-square. Tabel chi-square-nya yang mana ya? Tuh, saya nggak taruh di gambar. Ini kita cari tabel chi-square.
Saya lupa naruh di gambar. Nah, ini sudah ada nih table Chi-square. Nah, ini ya. Kemudian jelas. Mana gambar yang gede. Table Chi-square. Ini sudah ada ketentuan ya, sama kayak logaritma, tabel log. Pernah pakai nggak kalian tabel log SMA? Gitu. Nah, nih ya 0,05. Nah, ini degree of freedom df. Nilai kita tadi df berapa? Df nilai kita 1 ya. Terus alfanya berapa tadi? Nah, ini df-nya 1, alfanya 0,05, 3,84. Berarti nilai df-nya tadi 3, batasnya 3,84 ya. Jadi yang ini didapat dari tabel Chi-square. Oke, udah dapat nilainya. Oke, nilai Chi-square 2,22 perhitungan kita tadi di bawah nilai batas 2,84. Salah, 82. Ini typo. Oke, nilai Chi-square 22 di bawah nilai batas dan masuk ke area penerimaan atau H0. Jadi kalau kalian lihat grafik di sini, ini nilai Chi yang kita peroleh ya. Ternyata dia di bawah nilai batas Chi-square. Nah, kalau di statistika itu kalau di sini areanya accept 0, terima hipotesa 0. Kalau di sini kita tolak hipotesa 0. Hipotesa 0 tadi apa? Bahwa tidak ada relevansi dengan exit. Bahwa gender tidak ada relevansi dengan exit. Oleh karena itu ya tetap dipakai ya. Ini nggak ada relevansi. Tergantung sih kalau contohnya goalnya tadi ya, misalnya gini, ini saya luruskan lagi, salah sama tadi. Contoh misalnya berat dan tinggi tadi, berat tinggi, terus umur. Ini berat ideal. B berat tinggi ini ada relevansi kan dengan BI ya enggak, karena BI ini berasal dari B dan tinggi ya. Sedangkan umur tidak ada relevansi kan, boleh kita hapus. Nah, untuk kasus di sini ya tergantung. Jadi kalau ini kan tidak ada relevansi ya kan, berarti boleh dihapus salah satunya, entah gender entah exit ya, tergantung kasus. Karena mau contoh soal ini enggak apa ya, tidak secara spesifik menyebutkan apa namanya itu ini apa case-nya ya, apakah yang diambil gender atau exit yang diambil. Jadi intinya dia cuma melihat bahwa gender tidak ada relevansi dengan exit, berarti nggak ada pengaruh apa-apa, terserah boleh dihapus, mana yang dihapus, apa gender apa exit, tergantung dari kasus kita. Mudah-mudahan paham ya. Agak susah menjelaskannya ini karena ini ranah statistik. Oke, itu contoh konkret seleksi fitur. Ini contoh yang sederhana. Saya yakin kalau yang metode-metode lainnya akan lebih susah lagi ya dibanding ini. Tapi itu tantangan kalian kalau pengen riset nanti dipelajari. Tapi di internet itu banyak kok contoh-contoh yang lain. Next kita lanjut ke ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur tadi, jadi ada juga yang bilang bahwa ekstraksi fitur itu adalah fitur projection ya. Nah ini bedanya ya. Jadi kalau seleksi fitur tadi kita memilih
ya, salah satu vektor yang relevan. Yang relevan diambil, yang nggak relevan kita buang. Nah, kalau ekstraksi ini bukan memilih, ya, tapi membuat fitur baru berdasarkan fitur-fitur yang ada yang sebelumnya. Dan setelah fitur baru itu dapat, nah fitur yang sebelumnya boleh kita buang, nggak masalah. Nah, sudah bisa, minimal kalian bisa lah membedakan antara ekstraksi fitur dengan seleksi fitur ya, yang di dalam machine learning di apa, terutama untuk kasus COD tadi, apa, curse of dimensionality tadi ya. Jadi kalau selection fitur itu dia memilih salah satu, tapi memilih ini berdasarkan perhitungan sekali lagi ya, bukan milih sembarangan kita. Berdasarkan contohnya chi-square tadi kan untuk memilih tadi. Kalau selection itu memilih, kalau ekstraksi itu dia membuat fitur baru. Jadi generate fitur baru berdasarkan fitur-fitur yang sebelumnya. Nah, tentu ada perhitungan juga, itu nggak sembarang generate ya kan. Jadi ada, ya itu tadi. Jadi secara sederhananya dia buat fitur baru berdasarkan fitur-fitur lama, nah, dengan teknik tertentu. Nah, sama kayak tadi, kalau yang tadi apa namanya, ketika kita hilangkan fitur, jadi tetap dia tidak apa, tetap tidak menghilangkan informasi ya dari objek tersebut ya. Nah, sama di sini. Jadi fitur baru yang dihasilkan harus dapat meringkas sebagian besar informasi yang terdapat pada fitur-fitur asli. Nah, kalau di sini sama mirip dengan kompres ya. Justru malah kita kompres. Ya, misalnya ada 2 atau 3 fitur, kita jadikan satu, terus nanti fitur baru itu akan mewakili dari ketiga fitur tadi. Nah, saya kira inilah mungkin bisa diterima ya konsepnya ya. Atau gampangnya gini, saya kasih contoh sederhana nih. Ini ilustrasi juga. Kalau implementasinya nanti agak ribet. Misalkan saya punya 3 fitur, panjang, tinggi, luas, dan volume. Ya. Menurut Anda, dari keempat fitur di atas, fitur mana yang harus dipertahankan dan yang harus dibuang? Mengapa? Nah, kira-kira dari 3-4 ini, fitur mana yang kita harus buang dan mana yang harus kita pertahankan? Nah, kalau kita lihat, volume itu apa? Volume itu kan merupakan perkalian. Ya, volume itu merupakan hasil perkalian dari fitur panjang, tinggi, dan luas kan? Ya, ya. Berarti dalam fitur volume itu tersimpan informasi ketiga fitur lainnya. Meskipun, nah ini catat, karena dikompresi kan, jadi sama aja fitur ini sama aja nilai volume ini kan hasil dari proses ini kan, panjang kali tinggi kali luas gitu ya. Dikompres lah ya, dikompres. Nah, meskipun sudah tidak bisa diurai ya. Kalau sudah kayak gini udah selesai, nggak ada dikompresnya, agak susah. Kayak gimana? Kalau file kita kompres bisa kita dikompres, kalau ini ya susah ya. Nah, itu ilustrasinya ya, ilustrasi sederhana tentang ekstraksi fitur. Ya, sederhananya lagi, jika diberikan fitur AB, maka ekstraksi fitur akan menghasilkan fitur baru, fitur C, berdasarkan hasil perhitungan dari fitur A dan B. Nah, itu bedanya ya, cuma segitu aja sebenarnya. Konsepnya segitu, tapi implementasinya nggak segitu gitu ya, agak berat ya. Nah, ini contoh algoritma dan teknik ekstraksi fitur beragam ya. Antara lain ada ini yang kalau untuk contoh-contoh itu biasanya itu ya, kalau seleksi fitur pakai chi-square, kalau untuk apa namanya ekstraksi fitur itu pakai PCA ya, Principal Component Analysis. Dan ini juga masih dipakai untuk penelitian, bisa gitu, untuk penelitian. Termasuk chi-square itu ada berapa kakak tingkat kalian menggunakan itu ya, untuk chi-square untuk fitur. Ya kalau kasusnya beda, tentu beda. Tetap bisa, jadi nggak bisa dikatakan sama, walaupun sama-sama menggunakan chi-square misalnya, tapi yang satu di kasus A, yang satu kasus B, tentu fiturnya beda dan hasilnya juga berbeda nanti kan, proses ininya gitu.
Nah, ini PCA merupakan salah satu contoh teknik ilustrasi visual yang cukup sederhana dan populer. Nah, sekarang silakan kalian cari. Ini bukan tugas ya, cuma sekedar untuk pengayaan materi saja. Coba nanti kalian cari, banyak sekali kalau cari di internet. Tapi coba kalian cari sendiri, kalian pahami sendiri ya. Sekalian kalian belajar lah. Jadi silakan pelajari bagaimana menghitung secara manual PCA di internet. Kata kuncinya sederhana. Kalau mau bahasa Inggris ini Picture Extraction PCA. Kalau untuk bahasa Indonesia ini sudah banyak yang bahas ini. Silakan kalian pelajari. Di pengayaan materi juga saya buat. Oke, ini selesai ya. Di pengayaan materi sudah saya kasih juga tuh. Yang bahasa Inggris, yang nggak terbatas ini silakan cari yang lain. Yang saya baca-baca yang cukup cukup mudah lah mungkin itu dipahami. Ada lagi yang orang Indonesia nih, bagus juga. Ya lucunya, ya mereka bukan orang komputer ya, orang matematik, statistik. Ya, karena memang ini bidang mereka. Beratnya kita tuh di situ. Pertama kita harus belajar coding, bisa coding, dan kita ya harus paham ini juga. Ya. Kita nggak bisa cuma pakai aja. Kalau pakai Python itu sudah gampang banget. Kalau implementasinya ya, pakai Python ini sudah ada, sudah banyak. Termasuk yang T-square tadi ya, paling cuma berapa baris lah. Ya. Nggak nyampe ratusan baris ya, nggak nyampe lah. Paling puluhan baris dan itu sedikit. Itu nggak panggil-panggil aja, fungsinya udah ada. Tapi masalahnya kalau untuk riset kan nggak bisa kita pakai sekedar pakai. Kita harus paham. Ya, kita nggak cuma sekedar bisa coding, tapi kita tahu ilmunya, sainsnya itu apa. Gitu. Contoh misalnya T-square tadi kan, kita harus tahu langkah-langkahnya apa. Gitu. Ketika kita datanya segini, nanti diproses seperti apa. Gitu. Itu. Ya. Jadi nggak bisa kalian cuma sekedar coding, panggil library, nggak jadi sains gitu ya. Oke, itu silakan tadi dipelajari PCA-nya ya. Ini juga saya sertakan YouTube yang bagus-bagus, silakan di subscribe ya. Jangan cuma subscribe yang aneh-aneh ya, silakan subscribe YouTube punya orang ini bagus-bagus nih. Ya, tapi ya itu orang matematik, orang statistik. Nah, bisa kalian cari ilmu, mungkin ada ya cukup banyak ya. Penjelasannya sederhana, mudah dipahami. Dan untuk kasus-kasus matematik statistik lainnya banyak yang dibahas ya. Silakan kalian download atau tonton ya. Subscribe ya. Ya. Bunyikan tanda lonceng, siapa tahu nanti ada update dari beliau-beliau ini. Oke, saya kira itu. Terus next week kita bicara tentang supervise. Ini rencana mau saya pisah ya, tapi nantilah kita lihat kondisi. Oke. Tuh, jangan mengganggu kerjaan. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Pas, lebih 1 jam ini ya, target 1 jam, ternyata lewat 1 jam setengah. Silakan. Satu yang nggak hadir. Kemarin yang sudah ada belum yang ngerjain deteksi kotak dan lingkaran? Halo, kayaknya tidur nih ya. Paling nggak enak nih kuliah siang nih. Antuk. Belum sih, belum Pak. Belum. Ya. Yang lain? Ada siapa aja nih? Ada Agung, Faik, Faras. Ceweknya sedikit ya. Faik, Faras ini cewek ya. Faras. Terus siapa lagi nih? Ini Muhammad. Ada Nabila, Nadia. Faik cowok Pak. Gimana? Yang Faik cowok Pak. Oh, yang Faik cowok. Oh iya, ada Akbarnya iya, kan. Iya. Kayaknya udah ini nih. Si Atta enggak?
Ya datang. Oh, jangan lupa isi presensi di ini ya, di e-learning. Oke, kalau nggak ada saya kira cukup. Sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. yuk.